Selamat sore menjelang malam semua teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Momos Besar Podcast. Sore sih di Indonesia sih, tapi sore menjelang malam di Aussie. Di sini udah jam setengah 7. Nama gue Momo, pemandu kalian buat hari ini, dan bersama gue adalah teman gue yang sudah pernah di podcast ini sebelumnya. Apa kabar, Dri? Baik mau lu gimana mau di sana mau? Baik, Dri. Gila, sehat Oke, sih, sehat. bagus Itu yang bagus paling bagus. penting sih menurut gue. Sehat. Iya betul sekali. Iya, lu sendiri, lu sendiri. Sehat sehat, alhamdulillah sehat. Yo, mah bagus lah. Maksudnya Iya kita semua tahu lah ya keadaannya kayak gimana di sini. Jadi kayak biar bagus sih kalau kita betul. masih sehat dan masih di rumah, itu Iya yang paling penting sih. iya. Stay safe everyone. Yo, mah. Oke, kita semua udah tahu kenapa kita ada di sini hari ini, yaitu kita mau ngebahas soal dokumenternya si Antoine Griezmann yang ada di Netflix, The Making of a Legend ya? Ya nggak sih? Atau The Birth of a Legend? Iya. Kayaknya The Making of Legend deh. Oke, siap. Yaudah, langsung Oke. aja. Pertama-tama gue mau nanya pertanyaan pembuka nih. Oh, Kita semua tahu kalau lo itu kan pendukung MU kan, ya kan? iya benar sekali Yo benar. mah. Nah, nah gue mau nanya, why? Why? Karena dari kecil sih gue terobsesi sih dari gue SD kayaknya. Pas pokoknya gue baru-baru ikut bola 6 SD sih. Awal-awal gue karbitan sih jujur aja, jadi kayak oh ini pas SD masih kecil gara-gara main Winning Eleven gue jadi suka semua tim. Gue dulu sempat suka Chelsea juga, tim yang didukung Momo sekarang. Terus Iya. tapi pas lama-lama gue mendalami bola, ya gue belajar tentang pemainnya dan gue rata-rata emang waktu itu suka banget sama eranya Ferguson di 2010 sampai pokoknya yang 2010 ke bawah lah, pas zamannya masih ada Ronaldo sama sampai akhir dia pensiun. Ya itu yang membuat gue suka sama MU sih, karena pemainnya kayak bisa dibilang legend semua sih yang pas era, kalau lu pada tahu penggemar bola pas era 2008 tuh kayak itu the best team, kayaknya one of the best MU team of the generation ever lah. Nah Hmm. itu dari situ gue suka banget sama MU tuh apa, nggak bukan player yang jago aja sih, karena historinya juga kan mereka salah satu klub Inggris ya bisa dibilang kalau berdasarkan statistik paling jago. Jadi ya itu sih gue suka sih in terms of player sama historinya aja sih sebenarnya. Oke. Nice. Wah, lu mesti tahu sih. Lu kan dulu kan Kenapa? sempet suka Chelsea tuh, terus akhirnya lu pindah ke MU. Iya. Dulu gue juga Itu sebenarnya sempet gara-gara suka MU. oh dulu iya, biasa kan kita masih masih kecil, Iya, belum masih ngerti kecil. bola banget lah gitu ya. Iya, Gue masih. pas baru-baru ikutin MU tuh pas ya pas Champions League 2008 itu, jadi gue kayak oh ini kayak gue emang hati gue di MU lah. Dulu kan pas gue SD gue main-main Winning Eleven itu tiap tim yang kayak Chelsea, Arsenal itu jago semua kan ya. Gue suka-suka aja mereka semua gitu, nggak ada yang gue dukung kayak. Iya. Tapi pas ya kejadian itu baru gue sadar MU the best lah buat gue. Iya. Itu 2008 tuh lawan Chelsea nggak sih yang dia menang di final itu? Iya bener, Iya. yang Terry Kepleset. kepleset anjing. Anjing itu Kalau dia seandainya dia nggak kepleset bisa menang tuh bisa menang, Chelsea. iya. Ada itu bukan salah dia sih obviously, cuma aduh sayang banget Bukan lah, coy emang karena emang ini kan kondisinya hujan lu sih, emang hujan terus slippery dia banget. licin. Itu Iya nangis coy wajar. dia. Gua pas ngeliat juga Iyalah itu aduh sedih nyesek banget banget. sih. Tapi ya mau Itu gimana juga lagi. iya itu dia. Oke. Nah, ini kita mau ngomongin soal Antoine Griezmann. Lu tau gak sih Griezmann itu sebenarnya sering banget udah dihubungin ke MU, tapi akhirnya dia pindah ke Iya Barcelona. tahu Nah, lu tahu banget sih. perasaan lu gimana itu? Itu sebenarnya dia di link sama MU pas zaman-zaman kayak masih pokoknya 2016 2017 tuh dia udah di link sangat berat, dan waktu itu ada suatu interview di mana dia bilang jadi ditanya di press Spanyol, kamu akan pindah nggak dari Atletico musim ini gitu, dia bilang kemungkinan iya gitu. Terus si reporternya nanya berapa chance-nya berapa, dia bilang 6/10, dan reporternya tekanin 6/10 itu kemana, ke MU dia bilang. Gila. Terus nah itu dia, gue udah pede banget mau setelah itu anjir 6/10, dan Itu itu udah omongannya langsung dari Griezmann. iya. Nah dan gue bingung tuh abis itu kok kenapa pokoknya transfer window mau berhenti tapi si Griezmann-nya belum ada kesepakatan atau apa ya. Terus gue sempet kecewa sih, jadi kayak
Ya, padahal udah interview itu apa ya, udah Ya itu PD-PD-nya udah Griezmann. gede banget sih Heeh. kemungkinannya. Maksudnya kalau Iya, udah terus soal lanjut tadi, lanjut sorry. ya soalnya waktu itu kan MU emang ya bisa dibilang musim-musim 2016, 15, 17 ya jelek lah gitu kan, soalnya karena bukan Sir Alex, terus harus adaptasi nih manajer. Waktu itu Griezmann tuh salah satu hope kita untuk ningkatin performa tim lah, cuman ternyata tidak berhasil transfer window-nya. Jadi Iya, gue yakin para fans MU pada kecewa sih momen itu, cuman mau gimana iya. ya. Ya sekarang ada Bruno Fernandes. Menurut gua dia not Ya bad itu sih. dia not bad Adol sih, dia bagus sih. Good Iya, banget, gue senang sih ada dia. iya. Itu gua nggak tahu ya, soalnya em, kalau gua ada teman gua pendukung MU juga di sini di Aussie. Terus dia Hmm, tuh oke. dia lu bisa lihat lah keadaan MU lagi nggak terlalu bagus kan sekarang. Terus dia Iya bener. dia Hmm. semuanya itu dia salahin, bukan semuanya tapi kebanyakan dia salahin ke Ed Woodward gitu loh, karena dia pelit banget. Oh iya iya. Lo Emang pelit sih. iya makanya. Eh, ya dia gimana ya, menurut gue Edward Wood emang MU itu salah satu klub paling banyak uangnya, cuman kadang-kadang kita nge-spend di too much money on a player yang menurut gue nggak superstar gitu loh, kayak Iya, ya menurut gue Lukaku dengan harga 75 juta pound sterling tuh sangat ridiculous sih. iya, iya sih. Ya, Overpriced gak sih menurut itu lo sih. kalau udah kayak gitu? OP banget sih menurut gue, dia worth-nya tuh maksimal 50 lah, Iya, tapi 50. ya waktu itu gue agak dulu Lukaku gitu kan, kayak oke bagus, cuman harganya kenapa mahal banget, Iya, terlalu ini sih, terlalu overrated menurut gue dia. iya, sama Ed Woodward itu juga, gua rasa dia punya decision itu juga kadang-kadang nggak terlalu bagus sih, kayak pembelian dia. Yang tadi lu bilang Iya Lukaku juga. benar. Kenapa kita malah ngomongin Ed Woodward? Anyways, Iya. iya, sekarang langsung ke dokumenternya. Poin Oke. pertama, nih, gue mau nanya, lu seberapa suka sih lu Heeh. sama Antoine Griezmann? Kalau bicara suka sih sebenarnya suka banget sih, soalnya menurut gue dia salah satu one of the best strikers in this generation right now gitu sih menurut gue mau. Ya oke. Oke, fair enough. Menurut gue dia juga bagus. Tapi menurut gue Hmm. not the one of the best, tapi dia bagus banget sih. Dia Iya. a great player lah menurut Oke. gue. Nah, Uh-huh. sebelum lu nonton sama setelah lu nonton, em, pendapat lu soal Antoine Griezmann tuh berubah nggak? Sebenarnya gue kayaknya udah ini sih, pas gue nonton gue udah tahu nih kayaknya arah arah ininya dokumenternya kemana gitu, soalnya gue dari lihat Griezmann kan dia emang badannya kecil, terus gue mikir ini kayaknya pasti tentang gimana Griezmann dulu struggle gitu, terus ternyata benar gitu kan, emang ya nggak cuma Griezmann, dulu Messi juga sempat Iya, tidak dipercayai karena ya badannya kecil gitu, tapi ternyata dia sangat skillful lah. Itu ya gue aplikasikan ke Griezmann juga, ke dokumenternya, oh ternyata bener yang gue kira itu tentang perjuangan Griezmann dan achievement yang dia sudah lewati di musim ini gitu. iya, benar sih emang. Nah, masalahnya kalau kita ngomongin soal ukuran badan Griezmann yang enggak, yang dia lumayan kecil kan badannya. Terus kita ngomongin Messi ya, kita Iya semua betul. tahu lah kalau perbandingan sama Messi. Uh-huh. Tapi gua rasa perbandingannya lebih menarik tuh kalau lu bandingin dia sama pemain Prancis yang lain, coy. Lu bisa Iya tebak gak? betul. Iya kayak oh si Kante maksud lu yang kecil Yoma, juga N'Golo Kante. iya Ini itu menurut gua itu mirip banget dia sih. karena badan Ah, Kante itu ya obviously come on dude. Dia kecil badannya banget sih. pasti lebih kecil dari Griezmann Iya, itu. Jadi pasti iya, dia ada benar-benar. pasti dia ngadepin permasalahan yang sama gitu loh. Menurut Iya, lo pasti sih. menurut lo lebih menarik gak sih kalau misalnya gua nggak bilang kalau dokumenternya Antoine Griezmann tuh nggak menarik, cuma kalau Hmm. mereka bikin dokumenter tentang N'Golo Kante gitu loh, menurut lo menarik gak sih? Karena itu orang juga Menurut lebih parah bahkan iya karena dia benar kan sih. lebih pendek, ya Iya, kan? menurut gue menarik sih, masalah si Kante ini apa Pemalu. posisinya kan Oh, kirain. box to box midfielder gitu kan, apa Iya, yang dia jadi kayak ibaratnya bentengnya Chelsea lah bisa dibilang, kalau nggak ada dia Chelsea waktu itu pas dia pindah kan juara gara-gara Kante, dan iya, Kante juga kalau nggak salah best BPL Player of the Year gitu kan.
Iya, Nah itu iya. kita bisa lihat dari statistik bahwa emang Kante tuh membawa, dan di World Cup Prancis juga, World Cup Prancis maksudnya pas World Cup Prancis menang itu si Kante sama apa key playernya Prancis juga sih. Iya. Jadi sebenarnya badan tuh menurut gue nggak gitu ngaruh sih, asal kayaknya determinasi Griezmann sama Kante yang bikin mereka kuat banget gitu, jadi kayak badak gitu. Iya. Kayak Apalagi si mereka Kante. stamina-nya kuat, terus Iya. emang orangnya percaya diri sama punya determinasi yang tinggi yang membuat pemain bola-bola ini yang pendek-pendek malah kuat gitu jadi. Iya, iya. Gua setuju sih. Tapi em, gua inget Kante itu nggak punya dokumenter, tapi gue pernah nonton video. Iya. Gue lupa videonya Oh, tentang dari Leicester atau dari Chelsea, gue lupa. Tapi iya. ceritain soal N'Golo Kante itu, diceritain pas dia latihan dulu tuh badan dia tuh kecil, jadi dia larinya lebih cepet gitu loh, karena dia tahu badan dia tuh kecil, jadi dia Iya. harus lebih effort, harus lebih banyak usaha gitu lah, Iya. apalagi soal Oh, ngecover lapangan gitu, dia harus lebih banyak iya sih. put effort into it gitu Ada. loh. Oh. Cuma ada advantage juga sih kayak Kante atau Griezmann. Kan mereka emang kecil dan emang kuat juga, tapi karena mereka kecil mereka juga lincah juga jadinya, kayak Iya, susah direbut juga bola karena badannya itu yang apa agility-nya jadi lebih seimbang gitu. iya sih, Balance-nya lebih bagus. iya emang licin banget mereka berdua tuh Ya. menurut gua. Iya parah. Iya. Jadi, N'Golo Kante juga, ya tapi to be honest, gue mikir lagi kalau dibikin jadi dokumenter, agak susah kalau N'Golo Kante. Bukan karena dia nggak bagus, tapi iya, dia orang pemalu banget coy. Itu iya pemalu banget pemalu kan banget sih. coy dia. Kalau Griezmann kan orangnya kan pede kan. Ya Pede lu tau lah benar-benar. selebrasi Fortnite itu. Tapi Iya. N'Golo Kante itu aduh gila, pemalu banget dia tuh, Iya. cuma bisa senyum doang itu kayaknya itu orang. Kalau di interview juga suka diem aja kan, kayak maksudnya nggak gitu vokal lah orangnya gitu. Iya, makanya ya, tapi still menarik sih menurut gua, kayak kita Iya, bandingin sangat sama dua kayaknya orang menarik itu. banget sih. Tapi kayak gue jadi mikir deh. Maksudnya ini no offense buat siapa-siapa ya, tapi N'Golo Kante itu menurut lu dia lebih disadvantage gak sih? Gara-gara dia itu kan POC, people of color. Menurut lu dia ada Oke, masalah oke. itu gak sih pas dia kecil? Menurut gue ada sih kalau di atas, especially Perancis yang gue alamin. Kan gue dulu pernah sana, kayaknya emang agak rasis sih towards ya people of not white lah gitu, di yang imigran di Perancis kan rata-rata pemain bolanya juga tim internasionalnya bukan orang Perancis asli, maksudnya banyak orang dari Algeria atau Senegal gitu-gitu loh. Iya. Tapi semenjak World Cup yang 98 kalau nggak salah kan Thierry Henry sama Zidane tuh bukan orang Prancis asli lah. Terus tapi mereka salah satu yang membawa Prancis menang di tahun 98 itu, orang Prancis mulai accepting tuh terhadap apa imigran pemain bola ini. Tapi Ya. sekarang yang gue lihat sih di Prancis nggak ini banget sih. Gue nggak tahu kalau di Prancis sendiri, cuman towards the football players yang black or Arabs itu mereka respect sih, nggak rasis banget lah. Iya. Ya, pasti. dibandingkan yang gue feel ya, bandingin Jerman atau Italia lebih Oh lebih iya. rasis mereka. Iya, Itali cuma ada satu, Pak. Iya, Yang iya sih, people of iya. color yang gua tahu ya. Yang gua tahu ya. Iya, Gua nggak tahu sekarang benar-benar. ada lagi atau enggak, tapi dari Italia emang cuma ada satu. Jerman siapa ya? Boateng kan? Jerman kan banyak, Boateng, Ozil, maksudnya Ozil. yang bukan Ya, yang bukan Jerman. Mustafi. Enggak, tapi Terus maksud ada Leroy Sané. Iya, Leroy Gnabry. Sané. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah tuh mereka, gue nggak tahu kenapa, cuman orang Jerman nggak gitu suka sama Ozil sih. Iya, Kayaknya emang. bukan karena ya salah satu sisi mungkin karena dia orang Turki, tapi kayaknya dia agak sombong juga mau apa Oh iya kah? personality-nya. Iya, jadi yang bikin orang Jerman nggak suka, ditambah dia bukan orang Jerman asli, jadi kayak gitu loh. Iya, Ya, dia sangat kompleks lah football. iya emang kalau soal Ozil tuh menurut gue dia emang masalahnya dia kontroversial, tapi bukan karena dia sengaja
kontroversial gitu loh, tapi emang for some reason dia Iya. emang sendirinya, dia menarik kontroversi dengan sendirinya gitu loh, kayak Ozil gitu. Iya, Padahal lu tahu benar-benar. sendiri, oh banyak banget dia charity work gitu ya kan, nyumbang buat amal segala macem. Iya, Tapi tetap aja dia tuh sebenarnya kontroversial, kesian sih. kayaknya dia tuh menurut gue dirasisin gara-gara yang setelah World Cup 2018 kan dia retire lah, Iya, memutuskan iya, untuk, soalnya gara-gara aduh tim Jerman gimana sih ampas pemainnya banget iya. bagus tapi kayak ibaratnya gue doang nih superstar, gue nggak bisa, kalau nggak bisa main sendirian kalau kayak gini gitu kayak. Jadi yang bikin orang-orang rasis ke dia ya gara-gara itu sih, bukan karena mereka pengen rasis, jadi kesannya gitu deh. Iya, itu mah pasti ada alasan tersendiri lah bisa dibilang, gitu lah. Iya. Oke, nah menurut lu sendiri, tadi lu udah ngomong Griezmann tuh menurut lu one of the best, ya kan? Nah kalau misalnya, Uh, let's say top 5, nomor 1 sama 2 Oke. udah nggak usah dibahas lah ya. Jadi Griezmann itu Iya, peringkat berapa kira-kira menurut lo? kalau menurut gue tiga sih. 3. Tiga. Oh Jadi shit, baru aja gue mau iya nanya. karena Iya, oke, oke, lanjut. Lanjut deh. soalnya menurut gue yang pokoknya yang top 5 gue tuh dia, Neymar sama si Lewandowski. Lewandowski, oke, oke, Gue oke. gue kenapa taruh Griezmann nomor 3 karena dia lebih versatile. Jadi dia bisa main di kanan, kiri, dan di tengah juga. Plus dengan height-nya dia segitu, dia bisa heading bagus gitu, nggak kayak kalau Neymar kan lebih skillful aja, 5 star weak foot Iya, sama iya, skillful move-nya juga 5 gitu loh. iya. Dan dia rata-rata paling bisa main di kiri doang gitu kan. Kalau Lewandowski juga mainnya di tengah doang, nggak bisa main di kanan kiri. Kalau Neymar cocoknya di wing doang kan, di sayap. Kalau Griezmann yang complete player sih, dia bisa Iya, dia jadi bisa di tengah. supporting striker, dia bisa di tengah, bahkan di belakang striker juga bisa jadi playmaker gitu. Iya. Makanya gue taruh dia nomor 3 sih. Oke, oke, oke. Oke lah, fair enough, fair enough. Lu kalau tanya gue beda sih. Orangnya Oh, lu sama, gimana? orangnya sama, cuma urutannya beda. Gue most likely bakal taruh Lewandowski nomor 3, Griezmann nomor 4, Oke. Neymar nomor 5. Karena Lewandowski Oke. itu apa ya? Gue bukan karena dia spesial atau gimana. Ya obviously dia spesial, tapi yang bikin gue taruh dia nomor 3 tuh karena dia tuh underrated dan gue suka, semua Iya, orang tuh benar sih, suka benar. buat berpihak sama orang-orang yang underrated gitu, dan Lewandowski tuh menurut gue underrated banget. Lu mikir dia tuh kayaknya bukan yang paling tua sih, tapi dia kan udah 31 kan, dan dia ngegolin tuh Iya. hobi banget gitu loh. Masih- Belum lagi yang 5 in 5, lu tau kan yang 5 in 5, bukan 5 in 5 sih, Tahu. 5 in 9. Itu Iya, tahu. itu siapa sih yang bisa kayak Itu gitu coy? gila sih itu. Itu dia kayak kesetanan deh itu. Bola kayak gitu. Iya, parah sih. Parah gila. Oke, oke. Jadi Dan Griezmann nomor dia 3. statsnya bagus. Hmm? Iya. Dia buat ya masuk Bayern di musim pertama sampai sekarang dia nyetak Bobby Cheese buat striker kan. Ya. Oke. Jadi Lewandowski tadi menurut Iya. lu gimana orangnya? Iya, menurut gue setuju sama lu sih. He's gonna be in the top 5 karena dia sangat underrated karena Liga Jerman tuh jarang dilihat gitu sama penggemar bola di dunia gitu kayaknya. Iya. Maksudnya nggak banyak orang yang nonton kayak apa namanya, kayak Liga Inggris atau Liga Spanyol gitu yang sangat populer. Iya. Jadi kayak menurut gue sebenarnya Lewandowski itu sangat jago gitu buat kalau lihat dari statistik dia baru masuk Bayern itu dari Dortmund, dia udah nyetakin 40 gol setiap musimnya. Jadi sampai sekarang dia kalau nggak salah udah 5 tahun ya, pokoknya udah 5 tahun di Bayern ini dia nyetak 40 gol at least gitu, which is Itu very gila high sih. gitu kan. Iya, Dan itu setara sama kalibernya Ronaldo sama Messi gitu. Iya. Makanya gue bisa bilang dia emang harus in the top 5 sih. Iya, dia harus in the conversation sih. Benar sih. Iya. Dan Liga Jerman tuh padahal ya, maksudnya orang gak terlalu banyak ngomongin Liga Jerman, tapi kan pemain bagus, bukan pemain bagus sih, tapi kayak pemain potensial yang bagus gitu, itu kan datangnya kan kebanyakan kan dari Liga Jerman, kayak tim-tim dari Iya, Inggris, dari benar-benar. Spanyol itu kan Iya. kan nyolongnya kan dari Liga Jerman gitu. Ya obviously yang paling gampang Iya, mah Jadon Sancho itu orang Iya, Jadon Sancho. itu orang meskipun dia belum pindah tapi udah fix sih musim depan dia pindah sih itu.
somewhere. Katanya mau ke MU sih Iya, ya katanya. gue juga bisa bilang katanya mau ke Chelsea, tapi terus kalau lu tanya pemain Liverpool, dia bilang katanya mau ke Liverpool. Jadi dia tuh, wah, itu orang kemana-mana coy, Jadon Sancho itu. Iya, parah sih, parah sih. Ya, dia jago. Ya, dan obviously ada Aubameyang itu dari Dortmund. Nah, itu juga jago. Iya, Mickey Mouse. iya. Henrik Mkhitaryan dari Di Dortmund. Atau dia ke Dortmund, Dortmund lupa gua. sebenarnya enggak, oh gue nggak tahu sih kalau dia dari dulu di Dortmund, cuman intinya Dortmund tuh eh ngehasilin player-player yang bagus itu, tapi Iya. sayangnya mereka dibeli semua, mereka Iya. jadi superstar, tapi di tim yang ya bisa dibilang nggak yang top top 10 di Eropa mungkin gitu, maksudnya masih ada banyak tim yang lebih jago yang membuat player-player ini pindah ke klub yang lebih bagus seperti Max Hummels, terus Mario Iya. Götze, Iya, Götze. Robert Lewandowski, ini legend semua nih sebenarnya di Dortmund, cuman mereka dibenci karena mereka pindah ke Pindah ke rivalnya ke Bayern. Bayern, iya, iya. Cuman ya gue ngerti sih kenapa mereka pengen pindah Iya. gitu. Santai aja sih kalau Götze kan balik lagi ke Dortmund kan. Jadi ya nggak apa-apa lah buat dia. Dia mah he gets a pass Iya. gitu loh. Dan ya lu tahu sendiri dong itu dari semua itu cuma ada satu orang yang masih di Dortmund masih setia namanya Marco Reus. Ah gila itu orang setia banget sih. Iya itu jago sih, parah itu parah. Itu benar-benar teman-teman dia cabut semua tapi dia masih di Dortmund coy. Gue pingin tahu deh itu alasan dia kenapa dia masih di situ. Gue jadi penasaran. Gila setia banget. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Dia tuh jadi di dokumenternya itu diceritain kalau dia tuh udah tryout berkali-kali nggak dapat ya kan. Terus ada si scout ini yang buat Real Sociedad gitu ya kan. Terus dia tuh lu tahu kan itu orang tuanya tuh udah nggak mau coy Griezmann pergi ya kan. Jadi dia tuh udah sedekat itu gitu loh. Dia hampir nggak jadi top footballer gitu, dia hampir nggak jadi pemain bola gitu ya kan. Lu ngerasain gimana sih itu? Karena gue ngerasa lu bayangin itu kalau bukan karena bokap dia yang lumayan kekeh, dia gak bakal jadi Antoine Griezmann gitu loh. Itu gila sih. Iya, iya soalnya kan sebenarnya yang gue tangkap dari videonya dia nggak mau tinggalin orang tuanya kan, dia pengennya grow di Prancis aja jadi footballer yang hebat, cuman satu manajer ini yang dari Real Sociedad kayaknya lu cocok nih masuk Real Sociedad, kita kembangin di sini. Nah terus ya waktu itu di footage interview Griezmann dia bilang sebenarnya dia tuh sedih kalau waktu itu ninggalin keluarganya, terus apa namanya, terus dia 14 tahun udah dilepas ayahnya sendiri gitu kan. Terus ya itu dia yang bikin bentar gue lagi ngurus kerjaan, disconnect dulu bentar. Oke, nggak apa-apa. Tadi sampai mana? Iya, jadi intinya bapaknya Griezmann membuat Griezmann pindah pada dia masih muda tuh, masih 14 tahun, dia udah dikirim ke negara lain gitu, yang bikin dia tuh sebenarnya yang gue tangkap dia nggak pede gitu kan ke liga baru ya kan, liga beda, dan ke negara yang berbahasa juga beda. Ya, itu yang membuat dia waktu itu sempat there's some tears gitu pas dia ditanya. Sebenarnya saya sedih gitu kalau waktu itu bapak saya meninggalkan saya pas saya 14 tahun, saya disuruh ini, cuman ya mungkin karena decision bapaknya tersebut bisa membuat Griezmann seperti sekarang gitu yang gue tangkap ya. Iya Jadi life of a footballer itu sangat hard sih. In terms maksudnya bukan karena dalam dia diremehkan atau karena dia kecil atau dia pindah ke negara, cuman aspek keluarga ya kita harus pikirin juga gitu kan, kayak Griezmann dia harus ninggalin keluarganya pas umur 14 tahun yang menyebabkan dia jadi nggak deket sama adik cowoknya dan kakak ceweknya itu. Iya sih ya, itu sih. Itu kan karena faktor dia pindah ke itu, jadi dia nggak gitu deket sama keluarga. Waktu itu dia sempat bilang di interview, iya saya dulu pokoknya pas sudah jadi profesional footballer ngerasa sayang aja nggak deket sama keluarga, tapi saya give my best untuk selalu menemani mereka. Dan dia juga uniknya
kadang dia susah banget ngomong sama adiknya sendiri gitu. Iya, ya dia canggung gitu ya. Iya nggak sih? Dia ngomong Iya. sendiri kan. Heeh. Maksudnya yang despite his sukses pasti ada ininya juga lah Iya. yang Iya harus sih. dikorbankan gitu kalau pengen jadi professional footballer. Iya sih, benar sih. Apalagi ya to be honest, Spanyol nggak terlalu jauh dari Prancis sih. Nggak ada jauh, nggak terlalu jauh. Tapi kayak gue ngerti sih, meskipun gua nggak pernah di sono di posisi dia, tapi pindah ke negara lain pas usia lu masih muda. Lu sendiri pas lu ke Belanda itu lu umurnya berapa sih? SMP kan kalau nggak salah kan, ya nggak sih? Gue ini sih eh, sebenarnya teknik gue pindah 6 SD, tapi kalau di sistem di internasional pokoknya di Eropa tuh setahun lebih cepat dari kita. Jadi pas gue pindah 6 SD gue langsung kelas 7 SMP apa 1 SMP kan. Hmm. Tapi sayangnya pas balik ke sini gue turun 1 tingkat lagi jadi 9 kelas 9, jadi sama aja gitu. Jadi, oh ya, gua kira lu jadinya turun. Maksudnya gua Enggak, kira lu enggak, jadi enggak, ketinggalan enggak turun, kagak sih. tapi maksudnya gue kira gue bisa Axel kan. Gue pokoknya pas pulang dari Belanda tuh gue sebenarnya udah kelas 9 SMP, udah 3 SMP gue udah kelar tuh. Nggak bisa pas gue pindah ke Indonesia, gue pengennya langsung SMA, cuman nggak bisa karena gue belum UN kan. Ya udah gue masuk kelas Siap. 9 lagi. Damn, Ya ibaratnya sebenarnya gue Sayang banget. EC masih sama ngikutin Indonesia, cuman gue berharap bisa Iya. akselerasi pas Iya. gue pindah balik ke Indonesia, taunya nggak bisa. Ya udahlah. Ya, technically lu mestinya senior gua sih. Cuma ya sekarang lu Iya. juga technically senior gua karena lu udah lulus gitu loh. Jadi ya sudahlah. Lu kayak dapetin apa yang lu Ya mau nggak sih. apa-apa lah. Nggak Ya. apa-apa. Tapi Ya, tapi ya, ya sih. Maksudnya dia tuh tinggal di yang gua nangkep juga dia tinggal di rumah. Dia nggak ngekos kan? Dia tuh tinggal di rumah scoutnya itu nggak sih kalau gua nggak salah sampai umur 19 si tahun. Griezmann sebenarnya dia sempet kayaknya kalau nggak salah ya di Akademi Real Sociedad, dan kadang-kadang dia tuh ngerasa lonely gitu kan, maksudnya Iya, orang Prancis. pastilah itu. Dan sampai saking lonely-nya tuh dia tidur di rumah pelatihnya. Makanya, ya itu. Kadang-kadang nginep seminggu 2 minggu itu. Tapi gila. katanya pelatihnya tuh membuat dia jadi player yang dia sekarang gitu. Maksudnya pelatih Real Sociedad ini sangat nge-push dia untuk sampai waktu itu pernah tengah malam mereka latihan Iya, pakai yang itu gue tahu tuh. pakai apa? Pakai fan, lampu mobil. pakai lampu sampai- mobil, terus kayak di sampai- depannya ada tembok gitu ya kan. Iya, iya, iya. 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 Jadi yang bagi yang nggak tahu itu latihannya tuh kayak latihan refleksis gak sih kalau menurut lo? Jadi malam-malam itu pelatihnya bawa dia ke kayak tembok gitu di dalam perumahannya gitu ya kan. Terus di temboknya itu disorotin lampu mobil van gitu ya kan. Nah, terus Griezmann Iya, latihan itu dari situ tuh. Jadi pelatihnya kayak lempar bola ke temboknya, terus pas mantul ya dia harus bisa bukan tangkap pakai tangan, cuma dia harus bisa antisipasi bolanya gitu loh. Itu latihan refleksi Iya, dia bener. sih. Dan emang menurut gua dari segi teknik emang Griezmann tuh sebenarnya jago tau. Dari segi Jago. itu dia mungkin dribblenya tuh nggak segila Messi, dia nggak selicin Messi atau Nggak. tembakannya nggak sekencang Iya, Ronaldo. betul. Tapi dia emang dia punya talent, dan gua rasa itu salah satu poin yang bikin dia masuk Real Sociedad sih. Dia punya talent itu loh. Thailand, Dia iya. berbakat dan ya dia mau ngasah gitu loh. Dia nggak pemalas sih. Ya, lu kemarin lu bilang Mario Iya, Balotelli. Menurut gue Griezmann nih apa? Kayak gue bisa bilang dia campuran Ronaldo sama Messi sih, maksudnya. Iya, iya, iya. Dia tingginya di tengah-tengah gitu kan. Enggak, pokoknya lebih tinggi dari Messi tapi lebih pendek dari Ronaldo. Iya. Tapi dia pendek pun dia heading banyak gitu, maksudnya masih bisa heading, golin yang heading dengan headers yang banyak, plus tendangannya lumayan kenceng sih, dan Iya. dia juga kadang jadi set piece taker gitu kan, Iya, free jadi kick. set piece taker ya. Gue setuju. Dan plus heading yang dia punya, dia juga visionnya bagus banget gitu, maksudnya ya nggak sebagus Messi sih, cuman bisa dibilang ya itu yang bikin dia compete gitu. Dia bisa heading, bisa passingnya bagus, visionnya bagus, itu yang membuat dia ya gue bisa bilang kayak di bawah Ronaldo dan Messi tapi punya Dua-duanya. atribut Ronaldo dan Messi gitu. Iya. Iya. Nah, lu ngomong kayak gitu, gue jadi kepikiran deh ini. Gue jadi kepikiran. Lu bilang dia punya dua-duanya kan. Dia punya skillnya Messi, dia punya tembakannya Ronaldo, ya kan. Tapi Iya. itu ideal banget toh. Tapi kenapa dia nggak
sejago mereka berdua gitu deh menurut lo deh. Gimana ya? Menurut gue ini sih kayaknya kalau Ronaldo tuh terus dia udah lama lah maksudnya. Iya sih. He's been kayak described as one of the best tuh udah dari Champions League 2008 di masa-masa MU, dan Messi juga waktu itu pas dia muda udah kelihatan banget talentnya, dan ya orang-orang keep comparing them together gitu, jadi kesannya tuh ya two of the best ya nggak bisa nandingin, maksudnya tetap Messi dan Ronaldo, dan secara statistik ya kita bisa lihat juga mereka emang in the top 2 juga, kayak Griezmann ya nowhere near mereka. Menurut gue yang bikin Ronaldo sama Messi jago sih ya kayaknya mereka tuh fokus di satu titik, dan emang mereka dua-duanya goal scoring machine sih, nggak kayak Griezmann. Maksudnya gue bisa bilang finishing Messi dan Ronaldo tuh jauh lebih bagus, dan positioning mereka sangat amat bagus, ditambah tim mereka tim yang bagus banget gitu kan, Barca sama Real Madrid, jadi itu membantu mereka juga, mereka di assist banyak, terus tinggal cetak gol gitu kan. Kalau Griezmann kan ya gue liat kadang-kadang dia ngelakuin golnya dia effort sendiri gitu, kayak ATM, gue gak bilang ATM jelek ya, cuman ATM bagus banget sih, cuman kadang-kadang golnya Griezmann tuh ya effort dia sendiri gitu, kayak dia lari dari tengah lapangan terus golnya beautiful goal, emang asisnya juga banyak sih dia. Tapi ya gue bilang mungkin karena efek ini juga ya tim juga sih kan. Kalau Messi kalau lu bisa lihat dia di describe one of the best tuh udah dari 2007 lah, itu dia masih muda banget, tapi kan Barca udah wah itu OP-nya minta ampun, ada Ronaldinho, ada Thierry Henry, Iniesta. Ya, itu yang bikin Iniesta, Xavi itu penyokongnya Messi tuh dua orang. Carles Puyol itu apa ya? Carles Puyol. Legend ini dan tim yang Barcelona saat ini emang tetap jago ya, bikin Messi juga tambah jago gitu kan. Kalau Ronaldo juga sama kan, dari 2005 2006 masuk MU juga udah timnya legend semua, Ferdinand tuh, jaya-jayanya Rooney tuh, jaya-jayanya Wayne Rooney tuh. Ada Michael Carrick, Van der Sar itu ya apa ya? Jadi Paul Scholes coy. Paul Scholes, Ryan Giggs Ryan Giggs juga. Menurut gua players, menurut gua Messi dan Ronaldo ini belajar banyak dari legend-legend tersebut gitu, yang Griezmann nggak dapetin jadi kayak dia kan dari Real Sociedad kan, maksudnya dan di ATM gua nggak tahu banyak sih tentang legend, cuman ya kita bisa bilang di MU sama Barca jauh lebih banyak di MU Barca lah, yang mereka kan Ryan Giggs, Paul Scholes tuh ngajarin ini kan si Ronaldo, dan si Messi juga dapat ilmu dari Thierry Henry, terus Samuel Eto'o lah, terus Ronaldinho itu one of the best juga tuh of all time menurut gue, Ronaldinho. Oke lah, bagus ya, make sense banget. Dan meskipun itu semua, tapi gue ngerasa tadi sempat lu bahas juga, emang skill Griezmann belum nyampe mereka berdua sih. Tuh biasa itu gara-gara emang dia pengalamannya di bawah mereka berdua. Gue yakin sering berjalannya waktu ya dia bisa ngembangin lah, gue yakin. Cuma sayang banget sih dia lagi di Barca sekarang, dan Barca itu dia agak susah buat berkembang gitu loh, karena susah sih. Dia kayak Neymar jadi kayak Neymar dia di bawahnya Messi terus, dia kayak overshadowed by Messi gitu loh. Itu sih yang gue sayangin. Semoga dia bisa belajar dari mereka sih, karena kan lu tahu dong kayak beritanya kayak Griezmann itu mau berteman lah sama Messi gitu, tapi Messinya maunya Neymar gitu, jadi dia agak canggung gitulah bisa dibilang ya, yang gue tangkap dari media sih. Yang gue lihat kayak Messi kan juga udah lumayan tua lah, tapi emang formnya belum turun-turun banget kan. Cuman kalau gue lihat sih semakin tua kan player pasti statistiknya juga nurun juga kan. Ya itu terjadi juga di Messi. Mungkin yang gue takutin tuh, yang mungkin Messi takutin tuh si Griezmann bisa take over his place gitu, kayak kalau udah Messi udah 34 35 gitu kan, kayak kasusnya siapa ya pokoknya ya, jadi efek umur sih, kayak mungkin karena Messi juga udah tua gitu kan, semakin kalau lihat dari statistik tuh biasanya pemain yang bertambah umur statistiknya juga turun gitu, dan itu terjadi juga pada Ronaldo dan Messi. Mungkin yang lu bilang kan Messi nggak have very good relationship sama Griezmann, mungkin takutnya tuh nanti kalau Messi udah
udah tua ya, maksudnya nggak performanya nggak sebagus dulu kan, bisa aja manajernya decide untuk tarik dia taruh bench terus Iya, di mainnya occasionally, terus si Griezmann tuh jadi starnya itu yang bisa gantiin Messi, soalnya emang secara emang nggak sejago Messi, cuman cara mainnya itu persis banget gitu, dan dia bisa fill Messi position gitu kan. iya, iya, Itu iya. sih yang biasa terjadi di dunia bola, emang kadang-kadang kayak hal-hal tersebut tuh suka terjadi gitu, kayak dulu di MU juga kayak Rooney, bukan Rooney apa, Ronaldo sama Van Nistelrooy itu kan, Van Nistelrooy apa, jago banget itu Iya, apa, tahu goal gue scoring sih. machine, cuman Bang Roy. Weh, gila sih itu. iya itu kan gara-gara kedatangan Ronaldo, mereka tuh agak don't have a good relationship, soalnya Van Nistelrooy ngelihat, oh ini kayak the new goal scoring machine nih, sampai kadang-kadang pun mereka kalau ada open goal atau tinggal oper bisa golin, tapi nggak gol gara-gara selfish karena nggak mau saling oper gitu mau. Nah yang Hmm, kayak kayak gitu tuh yang bikin tim nggak sehat gitu kan. iya Nah sih. itu kan gara-gara kedatangan Ronaldo, si ya mereka cuma spend kayaknya 2 musim atau 3, terus si Van Nistelrooy pindah. Mungkin ya gue liat nggak tahu ya ini benar atau enggak kan, cuman spekulasinya yang gue liat di YouTube, gara-gara salah satu alasan Van Nistelrooy mau pindah ya gara-gara ada Ronaldo gitu. Dia nggak, Van Nistelrooy itu pengen pengen jadi the best di ini, maksudnya yang golin-golin terus, soalnya Iya. emang sebelum ada Ronaldo Van Nistelrooy itu jago banget, apa Iya, dia golin tahu terus gue. tiap musim. Wah, tapi pas Ronaldo datang ya emang jadi beda sih dia ya, gara-gara ya itu ya, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh bikin performa pemain turun gitu. Iya, iya. Gua setuju sih. Slack antara, iya benar, makanya Jadi kayak slack. kayaknya sangat susah untuk punya dua superstar di satu tim gitu loh, kayak Iya. ibarat kata kayak ini deh, kayak Cavani sama Neymar, mereka kan Berantem berantem mulu, mulu sih. Pak. Berebutan kotak Iya, penalti lagi. Aduh. iya Neymar, itu dia. Cavani. Aduh, kocak deh emang. Hmm. Neymar tuh serba salah sih emang jadi seorang Neymar itu. Gue Gua gua jujur, gue akuin dia one of the best, cuman gue nggak suka sama dia sih, kayak no, iya gue juga deh. Gue nggak suka attitude-nya Neymar deh. Mungkin gue iya gue nggak suka dia. awalnya sih gue be aja, tapi sejak dia, lu tau gak sih yang Piala Dunia yang dia guling-guling itu, nah main itu gue udah nggak Iya, respect lagi sama dia, man. Maksudnya obviously eh, objectively gue masih mikir he is one of the best, tapi as a person kayak gue jadi nggak terlalu suka sama dia gitu loh, karena aduh itu iya benar. guling-guling tuh gimana ya, lu lucu nggak sih, Iya, bukan lucu, kayak konyol nggak sih itu, kayak kayak iya benar. kayak nggak enak dilihat gitu loh, kayak aduh. Coba Iya. lu ngomong soal pemain senior yang udah jago banget, dia kayak takut Mhm. digusur gitu kan. Messi takut digusur sama Griezmann. Tapi lu lihat gak sih si CR sekarang di Juventus, dan dia di Juventus dia Iya. tuh dia ngegusur Paulo Dybala. Tapi justru Oh, gara-gara oke oke. tapi akhir-akhir ini Paulo Dybala jadi bagus lagi. Jadi ada pas Mhm. awal-awal dia digusur sama CR. Terus sekarang setelah musim kedua CR di Juve, Paulo Dybala udah jadi bagus lagi. Jadi ya itu nggak Oke. berlaku. Gue cuma mau bilang itu nggak berlaku buat semua pemain sih. Iya, nggak berlaku sih, cuman kayaknya kayak kalau udah tua tuh biasanya kayak gitu sih, cuman ya mungkin karena CR newcomer juga kan, kayak Iya sih. dan di musim pertamanya bagus banget Bagus gitu kan banget, bagus performanya. banget. Iya. Maksudnya adaptasi baru ke Italia, udah golin 30 ada kali per seasonnya, ya itu sangat tinggi lah buat, dan given his age gitu yang udah tiga berapa, 34 sekarang. 34 ya Nah kayaknya. itu kan Coba gue lihat. ya itu makanya kan kayaknya mungkin si manajer Juve bilang ya, kayak setahu gue juga dibela kayak itu udah gampang cedera, mungkin karena salah satu faktor itu, jadi si CR ya ini dimainin terus Griezmann dicadangin gitu kan. Dan efeknya ya bagus juga sih. Maksudnya kalau kalau si Dybala dicadangin ini, setelah dia masuk biasanya dia golin atau assist sih. Mungkin itu semuanya udah taktik manajer sih. Kalau manajernya bagus, ya dia walaupun superstar di bench, tapi ya pas udah masuk dia membawa hal yang positif gitu, bisa mengubah gamenya gitu kan. Iya. Kalau lihat-lihat game Juventus biasanya tuh si Dybala tuh masuk di menit 60, tapi nanti dia either assist atau golin sih pasti. Iya, dia Gitu. emang super sub sih sekarang gara-gara ada CR. Iya, Tapi super sub itu dia ya. nggak, maksudnya mau gue angkat di sini tuh kayak hubungan dia sama CR tuh gak kayak hubungan Griezmann sama Neymar Oh, sama Messi iya. gitu loh. Lu lihat dong si
CR sama Dybala tuh ada chemistry coy. So, pernah lihat gak sih si CR selebrasinya kayak ngikutin si Dybala gitu yang The Mask gitu. Oh iya, Itu iya. gue ngeliat itu kayak wah ini CR ini gua rasa ya. CR itu emang I guess he's more likable as a teammate. Iya, Kalau dibandingin sama Messi iya, gue nggak tahu menurut ya, maksudnya no disrespect buat Messi, tapi asumsi gue ngelihat interaksi dia sama pemain-pemain yang lain tuh I guess kayak gitu loh. iya, benar. Iya sih, gue juga ngeliatnya gitu sih. Dan plus kalau gue bisa bilang Dybala sama siapa si Ronaldo tuh beda posisi sih, Mo. Jadi Beda posisi sebenarnya iya, juga dia nggak jadi takut digusur kayak sih iya. gue nangkep Dybala nggak have a good relationship karena kayak maksudnya Ronaldo tuh mungkin salah satu saingan, cuman kayak mereka beda seposisi dan nggak usah worry gitu loh, nggak kayak Griezmann sama Messi kan mereka bisa jadi winger, bisa jadi striker, bisa main di belakang striker, maksudnya mereka all around skillsnya tuh sama gitu, kayak posisinya juga pun sama gitu, pasti one another ya, antara Griezmann yang di bench atau Messi yang di bench, karena mereka saling gimana ya, kalau mereka main dua-duanya sih sebenarnya cocok-cocok aja, cuman sayang aja sih nanti ada posisi yang nggak ke feel gitu, ngerti kan? Kalau football kan harus ada pemain yang cocok banget di posisi ini yang menyebabkan salah satunya harus di bench gitu. Tapi kan kalau kasus Juve mungkin karena mereka punya relationship yang baik ya, karena itu biasanya kan Dybala main di belakang Higuain di striker dan Ronaldo di kiri ya di depan. Nah itu yang membuat kesannya tuh nggak, sebenarnya mereka nggak gitu sayangannya ketat, makanya mereka kayak have a good relationship sih menurut gue. Iya sih, ya make sense. Mereka nggak saingan buat posisi yang sama ya. Oke, good point. Oke, poin selanjutnya di dokumenternya si Griezmann, dia ini gue sayangin banget deh karena gue baru kelar The Last Dance. BTW kalau lu berminat lu nonton The Last Dance itu, wah itu kacau, itu bagus banget coy. Bagus ya. Oke, siap. Oke. Jadi di dokumenter Griezmann tuh diceritain dia party, dia kayak ngelanggar peraturan terus dia party, terus dia disuspend, ya kan? Gue sayangin banget karena itu nggak diceritain coy, maksudnya disebutin dan itu dibilangin oh ya ini mengefek Griezmann ya kan, dia jadi tobat ya kan, terus dia jadi tambah rajin. Cuma yang gue sayangin tuh kayak cuma dikasih tau aja, iya ini dia nih party, udah itu doang. Dia nggak diceritain kayak ceritanya kayak apa yang terjadi malam itu. Kalau lu nggak merhatiin dokumenternya, lu nggak tahu dia sama siapa. Dia sama siapa sih? Ben Arfa kah? Hatem Ben Arfa kah? Ya kan? Jadi nggak diceritain dia. Ya sorry lanjut. Gue pun lupa sih itu tahun berapa ya partinya, terus pas kapan gitu, kayak gue lupa sih kayak aspek yang partinya. Iya makanya kayak itu membuat dia miss game ya atau apa ya, lupa gue. Dia gue nggak tahu itu miss game. Nah, gue aja bahkan nggak tahu dia apa yang bikin apa efeknya dia ngeparty itu. Yang gue tahu sih dia jadi disuspend karena itu nggak ada izin. Itu sih yang gue tangkap sih. Tapi nah justru itu karena itu cuma disebutin doang. Itu disebutin dan udah lewat gitu loh. Itu cuma dikasih tahu oh ya bikin Griezmann jadi tambah rajin gitu. Udah itu doang. Gak diceritain kayak apa yang terjadi malam itu. Si Griezmann itu mikirnya apa sampai dia mau ngelakuin itu. Dan teman-temannya juga nggak diinterview ya kan, jadi kayak such a shame. Kan kalau di The Last Dance ya maksudnya karena gue suka banget The Last Dance, jadi di The Last Dance itu diceritain coy dari berbagai sudut pandang. Kalau misalnya ada sebuah event misalnya ini singkat aja gue bilang, Michael Jordan di The Last Dance diceritain dia keracunan makanan, padahal besoknya itu ada pertandingan penting banget ya kan. Itu diceritain coy semuanya dari sudut pandang Michael Jordan, dari sudut pandang staff tim yang barengan sama dia, dari rekan-rekan setim dia yang tahu kalau dia sakit. Jadi ya sayang banget sih karena menurut gue itu salah satu cerita yang penting gitu loh. Menurut lo gimana? Soal si Griezmann cabut itu? Iya, kayaknya kalau di bola emang nggak tahu ya, kalau di basket cuman bola rada ketat juga sih, kayak ini yang gue baca sih Griezmann party waktu itu, gue nggak tahu sih ini partinya karena apa dan kenapa bisa disuspend, cuman disuspendnya lumayan lama, hampir setahun lebih gitu, gara-gara party doang. Mungkin dia ngelakuin hal yang bikin media fans hancur atau mengefek timnya.
Nah itu kayaknya balik lagi ini sih biasanya gara-gara party ini membuat media ricu gitu loh, kayak disorot-sorot media gitu. Soalnya Iya kayak sih. kalau lu inget FIFA World Cup yang 2010, Benzema sama Ribery itu kan waktu itu prime mereka, yang mereka jago banget kan Iya, di iya. tahun-tahun itu. Iya. Nah mereka tuh nggak dipanggil Perancis karena mereka nyewa prostitut, bukan prostitut sih, apa ya, ya prostitut, cuman legally gue nggak bisa bilang dia prostitut karena disewanya di umur 16 tahun, which is Oh, itu itu dia itu dihukum, ini nggak di Prancis doang nggak lah, usah di Prancis most of anjing. Di most of the mana-mana world nggak kan. bener anjing itu. Iya, itu masih muda lah, kan minimal 18 tahun gitu untuk jadi prostitut kan. Dan kalau lu 18 tahun ya lu boleh lah hire itu, dan sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Ini karena si Ribery sama si Benzema ketahuannya dia hire prostitut yang sebenarnya legal, tapi ternyata Nggak pas legal. diselidiki si prostitut ini umurnya 16 tahun. Nah itu yang bikin Anjing. masalah. Kacau. Nah itu itu positifnya juga kena hukuman sih, karena dia menjual diri di umur di bawah tahun kan, di bawah minimum age di Prancis itu 18. Nah terus ya itu juga salah juga lah si siapa, Ya, si itu dua Ribery orang. sama Benzema Ribery ini Benzema kok. ya. Iya kan, gue yakin mereka tahu betul umur si ininya lah kan, kelihatan dari muka, masa si ini juga ngasih tahu kalau umurnya masih muda. Nah itu dari itu, wah itu booming banget mau kalau lu ikutin ininya apa, beritanya apa di mana-mana gitu, apa Ribery dan Benzema nggak bisa ikut apa World Cup karena hal itu gitu kan. Nah itu sih yang bikin apa ya, kayaknya gara-gara sorotan media juga sih kok, jadi tim Prancis nggak berani, ya mau terpaksa untuk nge-suspend mereka gitu. Kalau ya gimana ya, media pasti ada aja gitu paparazzi yang tahu gitu loh. Maksudnya Iya. kayak Apalagi kalau soal kayak itu kan, bola. apalagi mereka top footballers gitu kan. Iya. Ya mungkin kalau seandainya Benzema sama Ribery ikut 2010 ini, bisa aja sih Prancis seenggaknya lolos grup gitu. Iya. Ini kan gak lolos grup sama sekali Iya, ini. gue penasaran deh kenapa Prancis tuh ampas banget gitu loh di Piala Dunia 2010. Karena Cuman ya, Prancis coy gitu loh. iya. Cuman kayaknya nggak Prancis doang sih. Cuma ya lu tahu gak sih yang World Cup curse itu, yang jadi setiap Oh lu iya, menang kan waktu itu, Curse. Yang jadi Curse ya gue tahu. terus yang pokoknya kan yang 2010 yang menang Spanyol. Terus 2014 Spanyol Jerman. nggak lolos grup Gak kan. lolos ya. Terus yang menang 14 Jerman. yang menang Jerman. Ya, terus Jerman nggak gak lolos. grup Prancis. ya 18. Makanya gue mikir Prancis Nah, nih 4 tahun lagi, 4 tahun lagi, 2 tahun lagi iya itu gimana dia. ya itu ya. Aduh, ya gak tahu sih, Itu gak tahu sih. Cuma ya namanya juga curse. Itu bisa ya, ngaruh ke unik pemain sih. sih menurut gua kalau kayak gitu. Iya kayaknya ngaruh. Cuman kita lihat aja sih, kalau seandainya Prancis bisa broke curse ini, ya berarti ini bukan curse sih, mungkin kebetulan aja Kebetulan gitu kan. aja. Ya Cuman kebetulan 3 kali soalnya berturut-turut. Kebetulan. iya. Oke. Em, menurut gue emang kalau udah soal bola, media tuh gila-gilaan sih. Apalagi di Eropa. Lu tau lah ya kalau di Inggris. Aduh, apalagi di Inggris media bola tuh suka aneh-aneh dah. Kadang-kadang nanya pertanyaan tuh yang nggak bermutu gitu loh. Yang sengaja Iya, iya. ditanya buat biar pemain bola itu dapat reaksi kesel gitu ya kan. Itu sering banget coy. Apalagi kalau di Inggris mah kacau emang. Gue inget banget waktu itu si Frank Lampard, dia sebelum lawan Ajax di UCL yang pertama kali, pasti lagi pelatih nih ya kan. Terus dia lagi di Belanda kan, itu kan pertama kan di Amsterdam kan. Terus ditanya reporternya, ini goblok banget, ditanya kalau takut sama Ajax sih. Si Frank Lampardnya bingung. Lampardnya bingung karena dia tiba-tiba ditanya gitu, hah, dari mana gue takut? Muka lu kayaknya takut gitu. Ya muka gue emang kayak gini. Emang reporter tuh suka aneh-aneh coy. Jadi Iya, apalagi kalau udah soal skandal tuh, wah mereka pasti semangat banget itu. Itu udah. ratingnya langsung naik Itu itu pasti. nih duit-duitnya dari situ semua itu. Duit-duitnya dari situ, iya emang. Hmm. Gue jadi inget waktu itu temen gue pas gue baru nyampe Aussie, terus housemate gue kan orang Zimbabwe kan. Terus dia nanya, lu jurusan lu apa? Gue bilang jurnalism ya kan. Terus dia bilang dia tuh sebenarnya nggak suka sama jurnalis reporter, gara-gara kalau di olahraga, kalau di sports dia kan ngikutnya bola sama NBA kan. Kalau di sports itu
jurnalis tuh nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan goblok gitu ya kan. Terus ya, Iya, ya iya. sih gue setuju sih ada itu alasannya bagus buat gak suka sama reporter olahraga karena pertanyaan mereka tuh gak masuk akal, itu cuma buat biar ratingnya Iya. naik doang itu harus gue akuin sih. Eh, Iya, Emang kadang-kadang aneh sih kayak kalau lihat press conference setelah match yang gede misalkan final UCL atau apa kayak tim gede lawan tim gede terus ditanya kayak Madrid kalah sama tim kecil lah atau apa gitu kan terus nanti biasanya ada press con gitu kan terus Ronaldo di interview terus ditanya aneh-aneh kok lu bisa sih kalau lawan tim kecil gitu-gitu pasti kayak ya kan football nggak ada yang inilah kayak apa ya kayak we never know the outcome gitu kan iya, kayak bisa aja tim besar kalah sama tim kecil gitu kan dan UCL emang ini banget kan kompetitif banget dan terus si Ronaldo ya dengan easy-nya verify ya gue nggak apa-apa kalah tapi kita lihat statistik aja gue udah menang 5 Champions League gitu kan kayak iya, maksudnya dia cuman dia seolah-olah do they have any terus dia kasih jarinya 5 gitu kan iya, ini iya, gue 5 inget tuh. 5 tahu kan lo gitu Iya, gue inget, itu makanya dia suka ya apalagi superstar kayak gitu kan kayak Ronaldo pasti wah itu diincar banget sih Ronaldo tuh pasti tanya bodoh-bodoh gitu sama Iya, reporternya terus gue setuju, bikin gue dia setuju. kesel gitu kan Iya, itu cuma terus buat ya ngincer buat reaksi naikin doang tuh. rating aja iya Ya, itu dia tapi lu pikir kalau nggak ditanya gitu juga kita nggak bakal dapat momen ikonik kayak lu punya nggak nih? Gue iya ada sih 5 nih gitu loh kan. Ya, iya you know, positif negatif ya kan. Oke, lanjut, iya lanjut, iya lanjut. Ini personal preference sih karena pas gue nonton terus gue kepikiran terus gue mau nanya lu, kalau lu nonton bola ya kan, lu prefer iya komentarinya tuh bahasa Inggris atau bahasa Spanyol? Iya, Inggris sih, soalnya gue karena ngerti aja jadinya gitu Oh, kan lebih mendalami gitu kayak keren gitu kan iya sih. apa ya kayak jadi bisa ngikutin gitu. Iya. Lu sendiri apa emang? Well, enggak sih ini soalnya pertanyaan gue Inggris, cuma Oke. Spanyol, komentari Spanyol tuh punya punya keistimewaan sendiri gitu loh menurut gue. Karena Iya sih kalau kalau ngerti ngegolin sih. lu tahu lah ya kalau lu nonton video, Iya kalau lu nonton klip-klip bola di YouTube, kalau iya komentar Spanyol iya tuh istimewa banget gitu loh karena setiap gol tuh kesannya iya kayak iya. itu golnya Aguero gitu loh. Lu bayangin golnya Aguero, lu ngerti gue lah ya maksud gue kalau gue ngomongin Iya golnya iya iya. Aguero, hype banget coy. Kalau bolanya udah di deket gawang itu ya lu ngerti sendiri lah ya, gue nggak perlu kayak gue nggak perlu tunjukin, gue nggak perlu recreate di sini, cuma ya well kalau gue ngerti bahasa Spanyol apalagi tuh Iya karena enak emang sih. hype banget coy. Ya itu sih menurut gue, menurut lu gimana? Itu sih. Ya, menurut gue enak banget sih apa kalau denger Spanyol kadang-kadang gue kalau lihat highlight football banyak juga kan yang Spanyol kayak ya gua walaupun gue ngerti mereka ngomong apa cuman enak aja gitu didengar cuman kalau gue ya masih prefer Inggris karena faktor ngerti aja sih kalau komentator yang ngomong kan dan yang gue lihat kalau gue nonton highlights di YouTube kalau bisa gue carinya yang bahasa Inggris gitu Ya, jadi gue juga, biasanya kalau gue pencet awal Spanyol ya udah gue Spanyol ya exit langsung dulu gue ganti. Iya, cari-cari gue juga lagi sih. iya kan kayak gitu tuh atau enggak Arab atau enggak Rusia Arab, sering banget Rusia, tuh Arab iya. tuh Kalau iya Kalau misalnya for some reason ketemu yang Indo gitu, most likely gue nggak bakal ganti sih. Cuma, aduh sayang wah banget ya. iya iya Aduh sayang banget ya. Ya udahlah. iya nggak apa-apa lah yang penting ngerti gitu Yang kan penting ngerti, iya. Oke. Terus yang selanjutnya Antoine Griezmann ternyata deket banget sama orang-orang Uruguay. Lu nangkap itu kan di oh dokumenternya? iya tangkap gue nangkap Iya. Nah itu satu hal yang baru sih menurut gue. Mestinya gue nangkep, mestinya gue tahu soal itu, tapi gue baru nangkepnya setelah dijelasin di dokumenternya Iya. gitu loh. Teman-teman dia kebanyakan orang Uruguay. Mentor dia di Sociedad, Carlos Bueno itu orang Uruguay. Terus Diego Godin orang Uruguay, ya kan. Jadi ya Iya. oke lah, make sense gitu sih. Terus sekarang iya kayaknya kenapa lanjut Dri. Tadi lu mau ngomong apa? iya menurut gue si Griezmann punya respect sama Uruguay karena yang lu bilang tadi juga kan temen Atletico-nya juga banyak yang orang Uruguay kayak Jimenez terus si siapa namanya si
Godin. Diego Itu. Godin ya. Nah, dan itu dan mereka si Griezmann ini juga paling deketnya sama temen ATM yang orang-orang Uruguay gitu. Jadi mungkin dari situlah dia menunjukkan rasa respect terhadap Uruguay karena dia suka diajak si Godin makan makanan Uruguay, terus dia dikenalin sama temennya Godin yang orang-orang Uruguay, dan dia bilang orang Uruguay ini sangat orang-orang friendly gitu kan. Iya. Nah itu yang buat dia respect. Dan waktu itu kan pas juga apa namanya, yang kalau nggak salah quarter final yang World Cup 2018 kan Prancis lawan Uruguay kan. Iya, dia pas ngegolin ya. Iya, dia ngegolin tapi nggak selebrasi sama sekali, dan mukanya nggak enak gitu kan, mukanya kayak Iya. aduh, nggak enak nih gue gitu kan. Iya. Iya itu pas Kita dia bisa lihat mukanya cemberut gitu kan, kayak terus Iya. dia ngangkat tangan kayak sorry dia nggak maksud, cuman Godinnya fine aja gitu kan, soalnya ya ini namanya juga kompetisi gitu. kompetisi iya. Godin Iya. kalau ngegolin lawan Prancis juga most likely dia bakal selebrasi, jadi nggak ada salahnya gitu loh. Iya. Housemate gue dulu orang Uruguay, dia sering ngisep mate gitu. Jadi pas gue ngeliat si Griezmann ngisep mate gitu di dokumenter, gue kayak, dia tahu dari mana gitu ya kan, ternyata emang dia dapatnya dari teman-teman Uruguay dia gitu loh. Gue jadi mikir kalau di Barcelona pasti dia paling deket sama Luis Suarez sih, ya nggak sih? Iya benar. Iya. Benar sih. Oke, dan sekarang poin berikutnya, si itu adeknya, adek atau kakaknya Griezmann ya sih, Maud Griezmann itu, Yang cowok ya? yang cewek, itu Oh kakaknya. yang cewek, wah gue lupa sih. Ya, Cuman gue lupa yang mana kakak adek. iya, itu wah gila coy, itu yang cewek dia itu coy kena di Paris Attacks coy, yang Oh iya. terorisme di Paris itu, dia di situ coy. Ya untungnya dia nggak kenapa-kenapa sih, tapi wah gila, Iya sih, serem gak sih itu? Udah gitu, aduh gue jadi Serem inget sih. lagi pas gue dengar beritanya mereka lagi main terus tiba-tiba kedengaran bom gitu loh. Gila sih itu. Iya gila banget sih. Terus yang sadar si Evra kan. Iya, Evra. iya, Terus waktu itu nggak di-ignore aja, terus pas pokoknya yang ke satu Evra udah sadar, terus yang kedua dia nyadar lagi karena di stadion itu penontonnya apa ya, berisik banget kan, jadi mungkin nggak kerasa gitu kan. iya. Terus si Evra denger tuh sampai dia outin bolanya kan, terus dia bilang dia nunjuk ke luar. Terus habis semenjak itu ini gara-gara si Evra ini jadi berhenti dulu tuh mainannya, terus baru sadar diumumin jangan keluar dulu pemain-pemain gitu, gara-gara ada ini kan suruh keluar, pokoknya kayak disuruh keluar Iya. karena ada ini Terorisme, ada teks ya. insiden gitu kan. Iya. Gue bingung kenapa disuruh keluar ya, bingung deh gue, bukannya Kayaknya- lebih aman di dalam ya. Iya makanya nggak, pemainnya tuh disuruh bukan pemainnya disuruh keluar, penontonnya disuruh keluar, pemainnya kayaknya tetap di Iya dalam maksud deh. gue penontonnya. Iya, gue juga Iya, mikir kenapa- kenapa harus keluar, orang lebih aman di dalam anjing. Mungkin Iya, takutnya kan mereka kan nggak tahu apa-apa kan waktu itu kan. Jadi mungkin mereka takutnya ada kayak terorisnya gitu, mungkin ada di dalam stadionnya gitu loh. Tapi even then kayak itu serba salah sih Dri, menurut gua. Mau mereka di dalam mau mereka di luar. Waktu itu sih pas kita ngeliat ke belakang sih emang paling aman sih di dalam. Cuma pas waktu itu mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi ya benar. panik sih, namanya juga panik gitu loh. Iya. Ya udah, gua rasa itu dulu. Lo mau nambah apa-apa lagi nggak? Apa ya? Ya gue ini aja sih, wish Griezmann the best aja sih. Maksudnya ya gue regard him as top 3 malah kan, dan gue suka personality dia juga, gue suka cara dia berbicara, dan maksudnya sikapnya, attitude-nya bagus lah, nggak kayak yang kita bilang tadi sih. Iya, nggak kayak Doi gitu. kita udah sebut namanya jadi ya, Kita tahu lah. kita udah tahu Semua lah. orang, dan iya Griezmann apa ya? Menurut gue pemain unik sih dia, unik. Dan gue sebenarnya kecewa juga sih dia nggak ke MU, tapi ya mau gimana. Ya, Semoga mau gimana MU bisa berkembang lah dengan Bruno Fernandes sama Jadon Sancho kalau jadi beli kan. Gue berharap Jadon Sancho ke Chelsea sih, tapi ya well you know to each their own ya. Iya. Menurut lu dokumenternya what do you think? Bagus atau maksudnya what do you Menurut gue
Menurut gue kalau gue karena suka bola dan ya gue juga suka Griezmann lah gitu kan. Menurut gue ya oke aja sih, cuman nggak wow sih, Iya, kayak ya gawang. udah gitu, nggak, maksudnya banyak dokumenter lah yang lain yang di YouTube gitu yang lebih bagus, kayak ada CR, ada Messi Iya, yang apa, menurut gue kalau lu awam sama bola mending nonton itu aja, jangan nonton Griezmann gitu. ya gue setuju sih itu bagus Hmm. tapi nggak spesial Ya banget ya gitu loh. Tapi ya ya Pak bagus ya, lah. for me buat gue ya 7 lah apa. 7. Ya, Nggak, ya cocok banget Pak sama nomor punggung ya Griezmann kan 7 juga. Jadi ya iya cocok ya. cocok. Fitting. Pas lah. Pas. Eh, Ya ya emang gua lebih murah hati lah kalau soal ratingan. Jadi eh, gue taruh 7 juga sih sebenarnya sih. iya. Sebenarnya gue nggak bilang jelek sih, cuman Ya, apa ya? nggak Ya spesial. oke, decent gitu kan, apa? Decent. Maksudnya gue enjoy juga sih nontonnya, tapi nggak wow banget sih menurut gue. Iya. To be honest, gue enjoy gara-gara gue suka bola. Kalau gue nggak suka bola, most likely Iya gue bener nggak bakal sih. enjoy banget Iya. gitu loh. Kalau lu penggemar bola, lu wajib nonton sih menurut gue. Iya. Belum lagi gue baru habis nonton The Last Dance terus gue ngomong itu. Jadi gue rasa Nah standar itu gue gue pengen nonton tinggi. banget tuh. Yo mas, seriusan lo Gue sam kalau misalnya gue sampai nanya apa, teman gue yang penggemar basket, gue bilang, "Wah, gue kan nggak teman basket. Menurut lu oke nggak? Oh bagus banget Dri, lu nggak usah suka basket pasti suka gitu." iya, gue setuju. Gini loh, kayak kalau si Griezmann ini, dokumenter Griezmann ini kan kita bilangnya kalau lu nggak suka bola, most likely lu nggak bakal suka ini kan. Tapi kalau Nah The Last iya Dance bener. itu, lu nggak suka basket aja, lu bakal suka sama dokumenter itu. Jadi lu bayangin, Nah iya. gua yang nggak tahu basket, ya tahu dikit lah ya. Cuma gua yang nggak tahu banyak tahu tentang basket aja suka banget sama The Last Dance, apalagi yang suka sama basket itu. Jadi ya, obviously Iya kita bener. semua tahu lah yang mana yang lebih bagus. Oke. Iya, oke. Itu aja dulu buat hari ini. Teman-teman Oke. semuanya, listener semuanya, stay safe. Jangan lupa cuci tangan. Dan makasih banyak banget buat Adri yang udah bersedia buat bergabung lagi sama gue Sama-sama. hari ini. Sama. Boleh tolong pamit ke listeners gak, Adri? Oh ya, bagi viewers atau listeners Momo, gue pamit ya. Semoga enjoy dengerin podcast ini. Yo mas, semoga lu pada listeners semuanya enjoy dengerin kita ngomongin bola selama kurang lebih 1 jaman. Amin. Amin. Iya, Dan sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman semuanya. Dan arrivederci guys.